Pajai ini kita akan belajar kitab kejadian. Setelah Adam dan Hawa memberontak terhadap Allah. Bagaimana hubungan mereka dengan Allah? Yaitu pada waktu angin sepa-sepa berhembus di sore hari. Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden. Pada saat itu, Adam dan Hawa mendengar suara Allah. Mereka bersembunyi di antara semak-semak untuk menghindari wajah Tuhan Allah. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata kepadanya, Dia menakar engkau. Ia berkata, aku mendengar suara emu di taman, lalu aku takut. Karena aku telanjang, maka aku bersembunyi. Tuhan bertanya, siapa yang memberitahumu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang telah kularang untuk dimakan? Manusia itu berkata, perempuan yang engkau berikan kepadaku, yang tinggal bersamaku, memberi aku buah dari pohon itu. Maka aku pun memakannya. Tuhan Allah berkata kepada perempuan itu, apa yang telah engkau lakukan? Perempuan itu menjawab, ular itu menipuku. Maka aku pun memakannya. Setelah Adam memberontak terhadap Allah. Ia bersembunyi dari hadapan Tuhan. Mengapa ia bersembunyi dari hadapan Tuhan? Dan ketika mendengar suara Allah. Suara Bapa kita. Ia sangat takut. Mengapa ia begitu takut? Karena alasan inilah. Karena Adam sekarang bukan lagi Adam yang dulu. Melainkan Adam yang berbeda. Adam yang asli adalah anak Allah. Tetapi Adam sekarang bukan lagi anak Allah. Dulu, Adam yang asli. Di dalam dirinya ada Roh Kudus dan Roh Tuhan. Ia adalah anak Allah dan Tuhan. Namun Adam sekarang telah menjadi anak iblis. Menjadi anak setan. Karena di dalam diri Adam sekarang sudah ada roh setan. Kalau begitu, apakah anak setan takut bertemu Allah? Sangat takut sekali. Gemeteran karena ketakutan. Bersembunyi dari hadapan Tuhan. Karena ia sekarang adalah anak setan. Kita. Tepat seperti itulah. Karena dosa Adam. Seluruh keturunan Adam. Semua generasi sesudahnya sama seperti Adam. Roh di dalam diri mereka bukan lagi roh kudus. Roh di dalam diri mereka telah dikuasai oleh roh dosa, yaitu roh iblis. Sehingga seluruh umat manusia melakukan perbuatan iblis. Seluruh umat manusia berdosa. Seperti yang dikatakan Alkitab. Dosa masuk dunia melalui satu orang. Dan maut datang melalui dosa. Karena maut itu, akibat dosa, telah menyebar kepada semua orang. Dosa masuk ke dalam dunia melalui Adam. Lalu, bagaimana dosa itu masuk ke dalam diri Adam? Seperti yang dikatakan dalam Roma. Dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang, yaitu melalui Adam. Lalu bagaimana dosa itu masuk ke dalam diri Adam? Yaitu ketika Adam menolak Roh Kudus. Menolak Roh Kudus, tidak mau taat kepada Roh Kudus, tidak mau taat kepada Allah dan Tuhan. Maka Roh Kudus meninggalkan Adam. Roh Tuhan juga meninggalkan Adam. Akhirnya roh setan masuk ke dalam diri Adam. Sehingga Adam menjadi seorang berdosa. Dan seluruh keturunan Adam berasal dari Adam tersebut. Maka semua orang menjadi seperti Adam. Menjadi orang berdosa yang tidak memiliki Roh Kudus. Tidak memiliki Roh Kudus. Malah memiliki roh dosa, sehingga menjadi orang berdosa. Seperti kita semua yang telah melakukan berbagai macam dosa. Segala perbuatan dosa seseorang berasal dari roh yang tinggal di dalam dirinya. Jika seseorang melakukan kebenaran, itu juga berasal dari roh yang ada di dalam dirinya. Ketika roh di dalam diri seseorang dikuasai oleh dosa, ia tidak ingin berdosa, namun justru tetap berdosa. Sejak saat itu, Adam bukan lagi Adam milik Allah. Melainkan Adam yang termasuk milik setan. Dulu, ketika kita belum mengenal Tuhan, kita juga ditawan oleh iblis. Menjadi budak iblis berarti menjadi budak dosa. Diperintah oleh iblis untuk melakukan berbagai perbuatan jahat. Seperti percabulan dan perzinahan. Juga penyembahan berhala. Pencurian dan kebohongan. Juga membenci orang lain. Berkelahi dan mabuk-mabukan dengan orang lain. Segala macam perbuatan jahat yang sangat banyak. Semuanya karena roh iblis telah masuk ke dalam diri kita. Sehingga kita melakukan perbuatan-perbuatan jahat tersebut. Namun sekarang, setelah kita percaya kepada Kristus, kita tidak lagi hidup seperti dulu. Mengapa sekarang hati kita penuh kasih dan belas kasihan? Karena sekarang kita telah ditebus oleh Tuhan Kristus. Semua keturunan Adam harus ditebus. Ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ditebus bagi dirinya sendiri. Dulu kita berada di bawah pemerintahan iblis. Dikuasai oleh iblis. Tetapi sekarang, dia bawah kuasa Tuhan Kristus. Kita secara terbuka dibaptis. Menyatakan bahwa kita milik Tuhan Kristus, dibaptis dalam nama Tuhan. Dan demikianlah kita menjadi milik Tuhan Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah menebus kita. Sehingga dosa meninggalkan kita. Roh dosa iblis pun telah meninggalkan kita. Dan kita justru menerima kembali roh Allah dan roh Tuhan. Oleh karena itu, kita memiliki perilaku yang kudus dan benar. Hormat dan kemuliaan bagi Bapa di surga dan Tuhan kita.